Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu akad qard, rahen, dan wakalah. Yang pertama, akad qard. Qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau cicil, atau sekaligus, atau kontan. Sumber dana qard berasal dari dana wadiah atau dana khusus yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari muzaki atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial seperti mendapat musibah dan sejenisnya, atau untuk membantu kaum duafa. Tujuannya membiayai usaha produktif dari kaum duafa, pinjaman untuk menutup utang kepada rentenir, pinjaman untuk biaya sewa rumah, pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah. Akad qard juga bisa digunakan untuk pengalihan utang atau take over. Berikut implementasinya. Yang pertama, akad qard dan murabahah dengan ketentuan A. Bank memberikan qard kepada nasabah. Dengan qard tersebut, nasabah melunasi hutangnya dan demikian aset yang dibeli kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Yang B. Nasabah menjual aset kepada bank dan dengan penjualan itu, nasabah melunasi qardnya kepada bank. Yang C. Bank menjual aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan. Yang kedua, akad qard dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Dengan ketentuan A. Bank memberikan qard kepada nasabah, dengan qard tersebut nasabah melunasi utangnya dan dengan demikian aset yang dibeli kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Yang B. Nasabah menjual aset kepada bank dan dengan penjualan itu nasabah melunasi qardnya kepada bank. Yang C. Bank menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Yang ketiga, akad qard dan ijarah dengan ketentuan A. Nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan bank sesuai Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2002. Yang B. Apabila diperlukan, bank dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Yang C. Akad ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan atau harus terpisah dari pemberian talangan. Yang D. Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. Akad qard biasanya diterapkan sebagai hal berikut. A. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. B. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. C. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil untuk membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qard al-ihsan. Manfaat akad al-qard banyak sekali, diantaranya memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Al-qard al-ihsan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersil. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Ran atau gadai. Ada beberapa pengertian ran dilihat dari marhun sebagai agunan. 1.
Ada yang menjadikan agunan sebagai jaminan atas utang dan dijadikan sebagai alat bayar jika ran gagal bayar. 2. Ada juga agunan memungkinkan pembayaran utang dari yang dijaminkan. Dan 3. Ada juga harga tasamah dijadikan agunan untuk membayar utang yang gagal dilunasi. Menurut Bank Indonesia, ron adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruh hutang. RON dalam aplikasinya pada LKS digunakan dalam 2 produk, yaitu RON sebagai produk pelengkap sebagai alat tambahan saja seperti pembiayaan akad murabahah, akad qard, dan akad ijarah yang mensyaratkan adanya jaminan. B. RON sebagai produk tersendiri sebagai penggadaian syariah, akad gadai murni bukan karena pembiayaan lainnya. Pembiayaan disertai dengan akad RON telah ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2004 tentang pembiayaan yang disertai al-RON, al-takwil, al-maskut bil al-RON, yang menyatakan bolehnya akad RON hanya atas utang piutang al-bain, yang antara lain timbul karena 1. Akad qard, 2. Akad jual beli al-bai yang tidak tunai, dan 3. Akad sewa menyewa ijarah yang pembayaran ijarahnya tidak tunai. Berikutnya ialah wakalah. Wakalah berasal dari wakala yakilu walan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat si pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah ialah menjaga, menahan, atau menerapkan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini, kata tawakal diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Jenis-jenis wakalah. Wakalah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu al-wakalah al-amma dan al-wakal al-qaso, al-wakal muqayyad, dan al-wakal mutlaqat. Al-wakal al-qaso adalah proses pendelegasian wewenang untuk mengganti sebuah posisi pekerja yang bersifat spesifik dan spesifiknya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X menjadi advokat untuk menjelaskan kasus tertentu. B. Al-wakalah al-amma adalah proses pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. C. Al-wakal al-muqayyad dan al-wakal mutlaqat adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jual mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakal al-mutlaqat adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jual mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Berakhirnya wakalah. Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi A. Ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila. B. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. C. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. D. Dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. E. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. F. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. G. Gugurnya hak pemilihan atas barang bagi pemberi kuasa. Sekian presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.